Penghakiman setan. Karena berdosa, memang setan jatuh dari posisinya yang mulia. Awalnya dia dicipta sebagai makhluk mulia di antara para malaikat, menduduki tempat yang tinggi dan mulia di surga, memimpin sepasukan malaikat. Kemungkinan besar sepertiga, kemungkinan besar sepertiga dari semua malaikat. Maka ada istilah sepertiga bintang di langit diseret oleh ekor sinaga itu. Kenapa sepertiga? Karena dia adalah pemimpin atas sepertiga jumlah malaikat di surga. Jadi memang masih lebih banyak jumlah malaikat yang setia kepada Tuhan Allah. Itulah yang di bawah kepemimpinan Mikael dan jangan-jangan Gabriel. Masing-masing mereka sepertiga. Jika kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 15 yang sering diyakini banyak teolog sebagai proto-evangelisme, Injil pertama, kabar baik pertama. Ayat itu sudah mewartakan kekalahan iblis, puncak dari kekalahan si setan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, kata Tuhan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bahwasanya si setan akan dikalahkan oleh keturunan perempuan, dihajar kepalanya. Kita yang sudah membaca Perjanjian Baru memahami bahwa ayat itu pastilah bukan tentang Kain atau anak laki-laki dari Hawa, melainkan merujuk kepada anak dari si perempuan di masa yang jauh. Itulah yang kita kenal dalam Kristus Yesus, yang kemudian menghajar si setan, mengalahkannya. Setan memang memiliki kuasa atas kematian. Sampai kemudian kuasa itu dipatahkan oleh kematian Yesus Kristus. Hai maut, di manakah sengatmu? Ketika Kristus mati, maka si iblis ditaklukkan. Kuasa maut dipatahkan. Sehingga orang percaya tidak lagi takut kepada maut. Ibrani pasal 2 ayat 14 kita baca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, besarnya ya Tuhan, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan kematian Kristus Yesus, kuasa atas maut telah diambil. Si iblis tidak lagi punya kuasa maut. Kita mencatat karena dosa, si setan memang sudah dilempar keluar dari surga. Dijatuhkan dari tempat paling tinggi ke bumi. Dia tidak punya lagi bagian atas surga. Termasuk para malaikat pengikut-pengikutnya itu. Menyala engkau iblis, pergilah, dilemparkanlah mereka itu. Api perapian menyala-nyala yang sudah disediakan bagi iblis dan para malaikatnya. Jika kita membaca kitab Wahyu, tulisan Yohanes, dapatlah kita temukan di situ bahwa memang si iblis itu diikat selama kerajaan 1000 tahun damai. Si iblis diikat. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, kunci jurang maut. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu.
memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1.000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Puji Tuhan. Akan tiba masanya memang si iblis dan malaikatnya itu yang disebutkan si Satan, si ular tua itu, inilah pemimpin tertingginya itu diikat 1.000 tahun lamanya di jurang maut karena Tuhan yang punya kuncinya diikat. Pada saat itulah ada kerajaan damai yang disebut kerajaan 1.000 tahun damai. Dan pada akhirnya, puncaknya, maka si iblis itu akan dilemparkan ke lautan api. Di Alkitab, ITB diberikan judul di Wahyu pasal 22 ayat 7 sampai 10, iblis dihukum. Setelah masa 1.000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Banyak sekali. Maka naiklah mereka ke seluruh pendataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah nasib akhir dari si setan. Jadi tidak dibinasakan dalam pengertian hilang begitu saja, melainkan disiksa, terhukum siang malam dalam lautan api dan belerang sampai selama-lamanya.